A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ja'far MA, yang saya sayangi teman-teman sekalian. Yang pertama, puji syukur askarir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Yang kedua, sholawat berangkaikan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ia telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman naik onta menuju zaman naik Toyota. Saya Putri Erika Sembirin selaku moderator kelompok 5 filsafat ingin menyampaikan tentang materi kami, ruang lingkup dan tujuan filsafat ilmu. Tanpa membuang waktu, kita akan memulai acara kita ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bagian pertama, pengertian filsafat, yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Cindy Fauziah. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Fauziah. Saya akan menjelaskan arti filsafat, yaitu saya sendiri pemakalah dari kelompok 5. Filsafat dalam bahasa Arab yang berarti falsafah, yang berasal dari bahasa Inggris yaitu filosofi. Istilah filosofi juga berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata filosofia terdiri dari kata philen yaitu cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan, sehingga secara etimologi filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Di sini juga saya akan menjelaskan pengertian ilmu. Ilmu ini berasal dari bahasa Arab yaitu alima ya'lamu ilman dengan wazan fa'ila yaf'alu, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Seperti ungkapan berikut, Asmu'i telah memahami pelajaran filsafat. Dalam bahasa Inggris ilmu juga disebut dengan sains. Dari bahasa Latin scientia, dalam bahasa Yunani disebut episteme. Dapat disimpulkan bahwa ilmu sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus yang melakukan percobaan sistematis dan melakukan berulang kali telah teruji kebenarannya. Pengertian filsafat ilmu. Cabang filsafat yang membahas masalah ilmu adalah filsafat ilmu. Filsafat ilmu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu filsafat ilmu dalam arti luas dan sempit. Filsafat ilmu dalam arti luas yaitu menampung permasalahan yang menyangkut hubungan luar dari kegiatan ilmiah. Sedangkan dalam arti sempit yaitu menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan dalam yang terdapat di dalam ilmu. Untuk mendapatkan gambaran singkat tentang pengertian filsafat ilmu dapat dirangkum menjadi 3 bagian, yaitu suatu telaah kritis terhadap metode yang digunakan oleh ilmu tertentu. B. Upaya untuk membuka tabir dasar-dasar keempirisan, kerasionalan, dan kepragmatisan. Dan C. Studi gabungan yang terdiri dari beberapa studi yang beraneka macam yang ditunjukkan untuk menetapkan batas yang mengenai ilmu tertentu. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman saya Cindy Fauziah yang telah menyampaikan pengertian filsafat dengan jelas dan benar. Baiklah, selanjutnya bagian yang kedua, ruang lingkup filsafat, yang akan dibacakan oleh teman saya Wildani. Waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan ruang lingkup filsafat ilmu. Di dalam bidang gerapan filsafat ilmu, terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
Untuk ontologi ilmu meliputi apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dari kenyataan yang intern dengan pengetahuan ilmiah. Hal ini tidak terlepas dari persepsi filsafat tentang apa dan bagaimana yang ada sesuatu. Lalu, untuk epistemologi, ilmu meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan ilmiah. Perbedaan mengenal pilihan landasan ontologik akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan dipilih. Lalu untuk aksiologi, ilmu meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataannya, sebagaimana dijumpai dalam kehidupan yang menjelajahi berbagai kawasan seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun psiki material. Lalu dalam perkembangannya, filsafat ilmu juga mengarahkan pandangannya pada strategi pengembangan ilmu yang menyangkut etik dan heuristik, bahkan sampai pada dimensi kebudayaan untuk menangkap tidak saja kegunaan atau kemanfaatan ilmu, tetapi juga arti maknanya bagi kehidupan. Untuk ruang lingkup filsafat, menurut beberapa ahli filsafat, di antaranya M.G. Langerfeld, menyatakan matematika, ilmu fisika, dan ilmu metafisika. Untuk filsafat praktek dalam atau al-falsafah al-amaliyah, mengetahui sesuatu dengan keharusan melakukan dengan amal dan melahirkan tenaga untuk melakukan bagian-bagiannya yang baik, seperti ilmu akhlak, ilmu politik, dan ilmu mantik atau logika. Filsafat sebagai ilmu. Lalu dikatakan filsafat sebagai ilmu karena di dalam pengertian filsafat mengandung pertanyaan ilmiah, yaitu bagaimanakah, mengapakah, kemanakah, apakah. Pertanyaan bagaimanakah menanyakan sifat-sifat yang dapat ditangkap atau yang tampak oleh indera. Lalu untuk pertanyaan mengapakah menanyakan tentang sebab atau asal mula suatu objek. Jawaban atau pengetahuan yang diperoleh bersifat kualitas atau sebab akibat. Untuk pertanyaan kemanakah menanyakan tentang apa yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Lanjut, untuk pertanyaan apakah menanyakan tentang hakikat atau inti mutlak dari suatu hal. Untuk filsafat praktek dalam atau al-falsafah al-amaliyah, mengetahui sesuatu dengan keharusan melakukan dengan amal dan melahirkan tenaga untuk melakukan bagian-bagiannya yang baik, seperti ilmu akhlak, ilmu politik, dan ilmu mantik atau logika. Filsafat sebagai ilmu. Lalu dikatakan filsafat sebagai ilmu karena di dalam pengertian filsafat mengandung pertanyaan ilmiah, yaitu bagaimanakah, mengapakah, kemanakah, apakah.
Pertanyaan bagaimanakah menanyakan sifat-sifat yang dapat ditangkap atau yang tampak oleh indera. Lalu untuk pertanyaan mengapakah menanyakan tentang sebab atau asal mula suatu objek. Jawaban atau pengetahuan yang diperoleh bersifat kualitas atau sebab akibat. Untuk pertanyaan kemanakah menanyakan tentang apa yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Lanjut, untuk pertanyaan apakah menanyakan tentang hakikat atau inti mutlak dari suatu hal. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada teman saya Wildani yang telah menyampaikan ruang lingkup filsafat dengan jelas dan benar. Selanjutnya bagian yang ketiga, tujuan filsafat yang akan dibacakan oleh Putri Erika Sembiring, yaitu saya sendiri. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan tujuan filsafat ilmu. Menurut Osman Bakar, pembelajaran filsafat ilmu atau sains berbasis Islam memiliki 6 tujuan. Pertama, untuk menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang tidak hanya berkualifikasi dan kompeten secara profesional, tetapi juga manusia yang dapat dipercaya secara spiritual dan intelektual dan moral. Dengan berdasarkan hubungan yang integral dan harmonis dapat dipercaya. Kedua, untuk menciptakan model perkembangan dan kemajuan ilmu baru yang seimbang dan holistik sehingga dapat dicapai perkembangan dan kemajuan tanpa dibebani oleh efek-efek destruktif. Ketiga, untuk menegakkan ajaran universal yang ditekankan dengan kuat dalam Islam bahwa semua pengetahuan termasuk pengetahuan ilmiah dan teknologi adalah suci dan bermoral, yang juga berarti bahwa jenis ilmuwan yang dihasilkan harus cukup tercerahkan untuk mampu mengantisipasi implikasi religius. Yang keempat, untuk menghasilkan spesialis dalam berbagai cabang ilmu yang pada saat yang sama memiliki dasar pengetahuan tentang prinsip-prinsip agama berbasis moral dan etis dalam kebudayaan Islam. Kelima, untuk menghasilkan ilmuwan-ilmuwan dengan pikiran kreatif, objektif, dan mandiri, serta dengan cara berpikir yang dicirikan oleh rasionalitas dan kejelasan logika. Keenam, untuk menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang sensitif terhadap kebutuhan untuk mengasimilikasi ide-ide asing atau orang barat dan memiliki keyakinan bahwa kunci-kunci kemajuan ilmu teknologi umat Islam adalah kearifan dalam penggunaan sumber daya alam manusia yang telah disediakan Allah bagi mereka. Acara yang kita tunggu-tunggu yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.